Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk kepada pertemuan ke-6 ya sekarang ya, di mata kuliah teori ekonomi moneter Islam, dan masuk ke materi hari ini spesial di edisi pertama Ramadan ini adalah teori kebijakan moneter. Namun teori yang akan kami sampaikan ini adalah teori yang berdasarkan daripada praktek konvensional ya, utamanya otoritas moneter yang ada di seluruh dunia yang sedang berlaku sekarang. Kebijakan moneter secara definisi ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah melalui pengendalian uang beredar atau suku bunga. Jadi ada dua ya, ada uang beredar, jumlah uang beredar atau kita singkat dengan JUB, atau suku bunga. Nah, ini ada dua ya, ada dua. Ini karena yang mendasari instrumen ini adalah dua pendekatan yang berbeda. Nanti akan kita bahas di dalam, yaitu pendekatan monetaris dan pendekatan Keynesian ya. Sedangkan menurut Nasdaq 2012 sebutkan kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara. Jadi mungkin otoritas moneter ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Mungkin kalau di negara lain itu berbeda ya. Jadi kalau kita mau studi banding atau studi komparatif dengan negara lain, kita harus lihat siapa sih otoritas moneter yang berlaku di daerah tersebut. Yaitu berbeda-beda ya. Kalau di Amerika namanya the Fed ya. The Fed, the Federal Reserve bahasanya itu. Beda. Dalam menegakkan JOB dengan pentargetan suku bunga dan inflasi dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini lebih spesifik karena dia mencantumkan sasaran akhirnya ya. Jadi ada pengendalian JOB dan ada target suku bunganya, lalu dia ada fokusnya adalah tujuan daripada pengendalian dan target suku bunga itu adalah untuk stabilitas ekonomi ya. Poinnya di situ. Nah, di Indonesia itu adalah Bank Indonesia ya. Segala kebijakannya nanti bisa diakses di bi.co.id. Jadi teman-teman saya harapkan nanti ada dua materi lagi terkait moneter ini, yaitu nanti ada transmisi kebijakan moneter dan ada ke bank sentralan. Nah, itu akan kita lebih fokus mengulik gitu bahasanya website daripada Bank Indonesia. Kita akan lihat kebijakannya seperti apa saja sih yang ditawarkan di website tersebut, karena banyak juga data penelitian yang bisa kita ambil daripada website ini. Soalnya ada beberapa istilah yang kami jelaskan sebelum kita masuk ke dalam materi. Di antaranya ada kebijakan kontraktif. Jadi kalau kebijakan kontraktif itu artinya JOB ditahan dengan menaikkan suku bunga, atau jumlah uang beredar ditahan dengan menaikkan suku bunga. Kenapa bahasanya ketat? Karena uang yang beredar itu diketatkan supaya nggak beredar terlalu banyak, seperti itu. Caranya apa? Dengan menaikkan suku bunga. Artinya ketika suku bunga dinaikkan, orang lebih banyak berbondong-bondong untuk menabung di bank gitu kan, karena menabung itu lebih menarik gitu karena suku bunganya meningkat gitu kan. Ini secara pola pikir mindset konvensional ya. Itu makanya diketatkan. Jadi agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak, makanya suku bunga dinaikkan sehingga uangnya tersimpan di bank, seperti itu. Ada juga namanya kebijakan ekspansif. Nah, biasanya melalui suku bunga diturunkan gitu ya. Kebalikannya ya, caranya adalah suku bunga diturunkan, akhirnya ketika turun orang lebih banyak mengambil uangnya di bank, dan orang juga lebih banyak meminjam uang ke bank ya. Jadi biasanya ini sebagai stimulus ekonomi. Ternyata banyak usaha yang bangkrut, banyak orang malas berusaha, dan banyak juga orang yang usaha yang nggak meminjam uang di bank gitu kan. Makanya suku bunga diturunkan, jadi orang lebih banyak mengambil uangnya, ya tadi nabung nggak jadi nabung, dan orang yang butuh usaha, yang pengen mengekspansi usahanya, bisa minjem uang di bank karena suku bunga yang sedang turun, seperti itu. Ya, ini bahasanya juga sebagai stimulus ekonomi ya. Jadi untuk mancing gitu kan, agar ekonomi itu tumbuh kembali, seperti itu. Kebijakan ekspansif. Nah, apa sih sebenarnya semua kebijakan ini tujuannya apa sih? Kebijakan moneter ini tujuannya adalah satu ya, menjaga stabilitas harga. Atau inflasinya terjaga. Harga itu kan, inflasi kan sangat berhubungan dengan harga ya, harga bahan pokok gitu kan, harga
sembako, harga sapi, daging sapi maksudnya, harga sapi, harga daging sapi, harga minyak, ya BBM gitu kan. Nah, itu biasanya ada koordinasi dengan kebijakan fiskal terkait itu. Intinya adalah bagaimana harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi makanya itu di Bank Indonesia ada namanya Inflation Targeting Framework, kerangka untuk mentargetkan berapa sih inflasi yang ditargetkan di negara di Indonesia saat ini. Di apa hubungannya tentang uang? Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, cuma saya jelaskan kembali untuk lebih menguatkan. Sebenarnya apa sih hubungan antara inflasi dengan harga gitu kan? Ya, inflasi itu kan ada kenaikan harga ya. Kenaikan harga disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar. Jadi kan kalau dalam teori Islam adalah kullu syai'in idza katsura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau banyak itu pasti akan murah. Kecuali adab ya. Adab itu harus banyak tuh malah bagus. Itu pepatah Arabnya seperti itu. Jadi kalau seandainya uang itu terlalu banyak beredar sedangkan jumlah produksi ekonomi real itu sama gitu kan, otomatis harga nilai uangnya akan turun sedangkan harganya akan naik. Coba kita bayangkan dulu jumlah uang beredar di tahun 90-an itu nggak terlalu banyak ya. Kita bisa membeli bakso dengan harga Rp500. Sekarang karena jumlah uang beredar sudah terlalu banyak, uang sudah terlalu banyak dicetak, sekarang harga bakso paling murah ya 10.000 sampai 15.000, sampai bahkan ada yang 25.000. Seperti itu ya. Artinya itu sangat jauh sekali dengan apa yang terjadi di zaman saya khususnya waktu SD ya, tahun 90-an ya. Saya beli ciki Rp100 dapat dulu zaman dulu ya. Jajan itu sehari cuma Rp200, perak lah saya tekan, karena uangnya memang perak, koin perak ya. Waktu itu bukan perak sih, aluminium sebenarnya, tapi karena bentuknya kayak perak bilang 200 perak gitu. Itu udah cukup untuk jajan. Sedangkan anak zaman sekarang 2.000 nggak cukup gitu ya, kadang 5.000, 10.000 gitu kan. Nah itu kan inflasi artinya. Jajanannya sama, cuman harganya naik seperti itu. Nah ini harus dijaga oleh otoritas moneter agar harga ini tidak terlalu melonjak naik terlalu tinggi di luar kemampuan masyarakat. Poinnya adalah harga itu jangan sampai di luar kemampuan masyarakat. Jadi disesuaikan dengan UMR-nya gitu kan. Seperti itu. Ada beberapa studi terkait ini ya. Jadi ada hubungan menurut studi dari Wajio dan Solikin 2003. Hubungan antara GOB dan inflasi adalah sempurna mendekati 1. Sedangkan GOB dengan pertumbuhan ekonomi adalah 0. Ya. Jadi jumlah uang beredar hubungannya itu dengan inflasi, dengan kenaikan harga. Itu hubungannya adalah sempurna ya. Sempurna mendekati 1. Ini tahun 2003. Sedangkan penelitian Bond secara empirik hubungan antara suku bunga dan inflasi jauh lebih kuat dari GOB. Sedangkan Bond melihat ternyata yang memiliki hubungan yang kuat terkait kenaikan harga itulah suku bunga, bukan jumlah uang beredar. Ini tahun 90-94. Ini adalah dua pendekatan penelitian yang banyak dibahas di antara pakar ekonomi ya. Studi Wajio dan Solikin ini mendukung teori monetaris, sedangkan penelitian Bond itu mendukung teorinya Keynesian. Nah, maka dari berdasarkan penelitian ini, masih perlukah kebijakan moneter? Sebenarnya adalah pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, kita simpan aja ya sebenarnya. Karena dengan adanya pencetakan uang, dengan adanya floating money yang sudah berlaku sejak awal abad 19, itu kebijakan moneter diperlukan. Namun kalau kita lihat di tahun-tahun sebelum itu, saat standar emas masih berlaku, kebijakan moneter itu nggak ada ya. Tidak ada bahkan ya. Tapi dunia baik-baik saja seperti itu ya. Zaman Rasulullah nggak ada kebijakan moneter tertentu ya. Dan tapi dunia baik-baik saja, masalah sejahtera. Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita kita bongkar gitu bahasa ya. Saya susah mencari bahasa yang lebih halus ini. Pertanyaan diskusi yang harus kita benar-benar kita hangatkan menjadi suatu penelitian bagaimana kita bisa membuat sesuatu, bisa menemukan solusi daripada kebijakan ini ya. Tujuannya sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi dulu kenapa tidak perlu kebijakan moneter tapi ekonominya maju? Sekarang sangat perlu kebijakan moneter tapi ekonominya ya seperti itu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa versi terkait kebijakan ini. Ada yang berbasis rules, ada yang berbasis discretion ya. Rules itu ya secara bahasa Indonesia artinya aturan ya.
rule based policy, berdasarkan metodologi dan bacaan, bukan berdasarkan yang sifatnya berdasarkan kebijakan yang sifatnya kasual atau acak ya. Jadi kalau rules itu ada aturannya, jadi dia ada base polisinya. Ya, ini saya tulis nih, apa saya lupa juga. Kayaknya yang juga berdasarkan yang sifatnya kasual atau acak. Jadi kalau rule itu dia ada aturannya. Jadi ada, kalau di Indonesia namanya PBI, Peraturan Bank Indonesia, ada undang-undang tentang BI gitu kan. Nah, itu akan menjadi acuan dasar untuk melakukan kebijakan seperti itu. Secara teori juga ada dua rule ya, ada feedback rule, yaitu pertumbuhan uang primer mencerminkan perubahan base velocity. Ada juga interest rate rule, perubahan suku bunga ya, berdasarkan inflasi dan output yang ditargetkan. Jadi ini adalah aturan. Kalau interest rate rule itu misalnya kita bisa ada namanya BI rate nanti ya, acuan suku bunga yang ditentukan kepada bank, bank, lembaga keuangan, lembaga perbankan khususnya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ada juga kebijakan yang berdasarkan kondisi aktual. Jadi discretion based policy, mengacu pada evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi dia nggak ada aturan khususnya, nggak ada undang-undang khususnya, nggak ada peraturan otoritas moneternya, tapi dia mengacu pada kondisi kebijakan yang berdasarkan kondisi waktu-waktu. Jadi seperti ini kayak bisnis ya, kayak perusahaan gitu ya, perusahaan. Jadi sangat tergantung kepada siapa pemegang otoritas moneter pada saat itu. Karena biasanya otoritas moneter terpisah daripada tidak boleh ada intervensi dari kebijakan politik tertentu. Lalu bagaimana Indonesia? Apa yang ditetapkan? Indonesia biasanya ini suka dua-duanya ya. Di Indonesia ini dia suka mengambil yang terbaik dari kedua-duanya ini gitu kan, yang terbaik. Ada namanya rules comes discussion atau discussion cum rules. Jadi ada aturan yang menjadi acuan daripada kebijakan, atau kebijakan menjadi aturan daripada kebijakan yang menjadi aturan dari acuan untuk membuat aturan seperti ya. Di Indonesia bahasanya adalah inflation targeting framework gitu ya. Itu juga bagian daripada acuan ya, aturan untuk bisa menerapkan kebijakan turunannya seperti itu. Jadi ada aturan, tapi ada juga kebijakan yang menjadi turunannya. Dan juga ada kebijakan yang menjadi dasar untuk membuat aturan selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini ada perbandingan. Jadi terkait kebijakan moneter ini selalu ada perdebatan di antara bahasanya itu ulama ekonomi monetaris dan ulama ekonomi keynesian. Jadi ekonomi ini kayak mazhab ya. Mazhab monetaris dan mazhab keynesian gitu ya. Jadi almost like religion gitu ya. Jadi hampir kayak agama gitu ya, ada mazhabnya gitu ya. Dan mereka sangat kekeh dengan pendapat masing-masing seperti itu. Ya. Alhamdulillah kalau Indonesia ini nggak fanatik sama mazhab tertentu ya. Mazhab moneter sama keynesian tetap di Indonesia ini objektif mengambil yang baiknya, apa yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia itu yang diambil, yang tidak sesuai ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Jadi ilmu ekonomi almost like a religion saya bilang seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya apa sih perdebatan yang diperdebatan oleh monetaris dan keynesian? Pertama terkait permintaan agregat itu kalau menurut monetaris itu sangat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Sedangkan menurut keynesian itu dipengaruhi banyak faktor, bukan JUB aja. Bisa jadi misalnya harga sembako naik emang karena ada paceklik, ada bencana bumi, ada misalnya sehingga permintaan terhadap itu meningkat gitu kan, karena ada bencana permintaan meningkat karena banyak petani gagal panen dan harga-harga akhirnya naik. Itu salah satu banyak faktor yang kompleks sekali ya. Atau terkait hama gitu kan, atau terkait misalnya transportasi, alur distribusinya tidak lancar, banyak macam-macam ya faktornya. Tapi kalau dalam aliran moneter itu hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Jadi kalau uang beredar terlalu banyak itu akan mengalami harga gitu, harganya akan meningkat. Menurut monetaris juga mekanisme pasar dapat berjalan secara otomatis gitu ya. Ke pasar itu ya uang itu akan naik sendiri gitu kan, akan turun dengan sendirinya dengan mekanisme pasar tertentu. Tapi kalau keynesian itu lebih kaku ya, itu nggak bisa berjalan sendiri, perlu intervensi daripada pemerintah seperti itu. Nah, menurut monetaris juga uang itu hanya berpengaruh pada inflasi, pada kenaikan harga, bukan pada ekonomi real.
Sedangkan menurut Keynesian, uang itu berpengaruh pada ekonomi real. Makanya tadi ada stimulus ekonomi melalui suku bunga gitu ya. Itu Keynesian banget tuh. Ya. Agar bisa orang bisa menarik meminjam uang di bank ya. Tapi kalau ini dia tidak pengaruh pada itu. Ya, ekonomi real ya masyarakat minjem aja itu. Jadi peran daripada lembaga keuangan itu agak minim di aliran moneteris seperti itu. Nah, ini paradigma ini sudah lama ya. Sudah lama, bahkan di negara-negara Eropa itu yang fokus ekonominya itu kubu dosen yang aliran moneteris sama yang Keynesian itu bisa punya kubu masing-masing gitu kan. Dan saling bertolak belakang seperti itu. Nah, bagi Indonesia ada kerangka kerja kebijakan moneter ya. Biasanya terdiri dari 4 komponen. Pertama adalah instrumen kebijakan moneter. Instrumen ini ada namanya instrumen langsung, instrumen nggak langsung. Nanti kita bahas di bawah. Nanti kita turunkan di bawah ya. Itu masuk daripada kerangka operasional. Ini bagian dari operasional. Ada instrumennya. Apa sih yang harus kita pakai nih? Ya, untuk mencapai sasaran operasional nih. Instrumennya apa aja? Ada OPT, fasilitas diskonto, giro wajib minimum, dan lain-lain sebagainya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Terus ada juga sasaran operasional. Jadi instrumen ini adalah untuk mencapai sasaran operasional yang sifatnya suku bunga jangka pendek, uang prima, dan lain-lain. Ya. Terus juga ada sasaran antara ya. Sasaran antara ini sebenarnya hanya berlaku pada pendekatan kuantitas ya, atau pendekatan pada money ya. Ya, pada sasaran operasional ya. Kalau antara ini hanya pada pendekatan kuantitas ya, bukan pendekatan harga ya. Hanya ada di situ. Tapi Indonesia kadang juga masih digunakan. Dan terakhir adalah sasaran akhir kebijakan moneter. Tentunya kalau sasaran akhir, kalau kita lihat dari tujuan dari kerangka kebijakan moneter tadi adalah untuk menjaga inflasi, menjaga harga. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator tertentu ya. Ada indikator GDP, kemiskinan, segala macam ya. Itu dengan ada indikator-indikatornya diantaranya. Nah, kalau yang kita lihat di sini ada tulisan jangka nominal ya. Jadi emang kalau sejak nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, sejak tahun 2005 itu kita nggak menerapkan lagi sasaran antara, gitu. Langsung dari sasaran operasional menuju sasaran akhir ya, langsung ke sana ya. Itu perbedaannya. Oke, nah ini ada dua pendekatan dalam membaca kerangka ini, yaitu pendekatan harga dan pendekatan kuantitas. Nah, ini juga mengacu kepada perdebatan tadi antara moneteris dan Keynesian. Kalau pendekatan harga itu pendekatan daripada Keynesian, sedangkan pendekatan kuantitas adalah pendekatan moneteris. Jadi kalau dalam pendekatan moneteris itu ada namanya sasaran antara. Sedangkan dalam pendekatan harga yang dianut oleh Keynesian tidak ada sasaran antara ya. Kalau instrumennya sama ya, ada langsung, ada nggak langsung, ada suku bunga, puap. Puap ini adalah pasar uang antar bank. Jadi kalau bank itu kekurangan likuiditas, bisa meminjam di antara bank itu sendiri. Ini pernah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Sasaran akhirnya sama, stabilitas harga. Poinnya di situ ya. Kalau yang yang monetary base itu lebih banyak ya. Ada uang prima, ada reserve bank ya, ada monetary base-nya seperti itu. Sasaran antaranya adalah ada namanya suku kredit perbankan, suku bunga, sama ya. Tapi kalau di ini operasional itu langsung aja suku bunga gitu kan. Tapi kalau kuantitas itu lebih memikirkan JUB-nya. Di operasional itu yang dipikirkan adalah JUB-nya, jumlah uang beredarnya berapa sih gitu. Yang disimpan berapa, yang disebarkan ke masyarakat berapa. Itu pendekatan daripada moneteris ya. Tapi kalau dalam pendekatan harga itu langsung ke suku bunga ya. Langsung ke suku bunga. Tujuan akhirnya kalau kuantitas lebih banyak, lebih kompleks ya. Ada kesempatan kerja, kesempatan ekonomi, dia sasaran akhirnya banyak tujuannya. Sedangkan kalau Keynesian itu hanya satu, menjaga inflasi aja ya. Dan ini yang sekarang diterapkan di Indonesia ya. Dia hanya menjaga inflasi saja atau menjaga stabilitas harga saja.
Nah, kalau kita lihat perbedaannya apa sih antara sasaran kebijakan moneter ini, ada operasional, ada akhir yang tadi kita bahas. Kalau operasional itu biasanya dicari variabel yang memiliki hubungan. Jadi kalau dalam menentukan kebijakan yang akan ditentukan, dia cari di antara sasaran operasional ini mana yang paling berhubungan dengan sasaran antara. Mana yang paling berhubungan dari variabel-variabel yang tersedia dalam sasaran operasional, mana yang paling berhubungan dengan sasaran antara gitu kan. Dan tentunya dapat dikendalikan secara penuh oleh bank sentral. Misalnya berapa uang yang dicetak itu bisa dikendalikan oleh bank sentral. Apa suku bunga yang ditentukan, baik suku bunga di antar bank, bahkan suku bunga yang diperlakukan perbankan kepada masyarakat, itu kan bisa dikendalikan oleh bank sentral. Cuman kalau saya lihat BI rate ini nggak terlalu bisa gitu ya dikendalikan oleh bank sentral ya. Karena saya lihat kadang tuh acuannya rendah, tapi suku bunganya tertinggi gitu kan. Saya kurang paham itu bagaimana suku bunga acuan ini bisa bekerja pada perbankan seperti itu ya. Yang ketiga itu lebih segera dibanding sasaran antara, akurat dan tidak sering direvisi ya. Jadi variabel ini yang ada di sasaran operasional itu harus akurat dan tidak terlalu banyak revisi ya. Jadi kan kalau kayak suku bunga jangan terlalu sering revisi. Jadi kalau variabelnya sering direvisi ya, di rate bulan ini 5%, ternyata bulan depan 0%, terus direvisi lagi seminggu kemudian jadi 3%. Nah, itu akan susah untuk menghitungnya karena dia selalu direvisi ya. Sedangkan variabel antara dipilih dari variabel yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel sasaran akhir ya. Itu kayak makroekonomi tadi kan, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan segala macam, itu adalah sasaran akhirnya. Itu cari variabel yang paling berhubungan langsung dengan, biasanya melalui penelitian ya. Banyak sekali di website BI terkait penelitian terkait ini ya. Hubungan antara inflasi dan kebijakan dengan variabel apa saja yang mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu banyak sekali dibahas di website BI ya. Ya, jadi teman-teman juga bisa menjadikan website BI di jurnal-jurnal atau publikasi yang dipublikasikan di laman BI ini sebagai bagian daripada referensi perkuliahan atau referensi skripsi atau tesis seperti itu ya. Dan poinnya adalah sasaran kebijakan untuk antara ini itu hanya ada dalam pendekatan kuantitas ya, atau pendekatan moneteris ya. Tapi dalam pendekatan keynesian sasaran antara itu tidak ada ya, langsung. Nah, ini yang berlaku di Indonesia ya. Jadi sebelum Juli 2005, bisa lihat di sini, sebelum Juli 2005 kita masih menerapkan pendekatan kuantitas. Di situ ada operasi moneter ya, sasaran kebijakan moneternya ada uang primer, ada OPT. OPT itu adalah operasi pasar terbuka ya, operasi pasar terbuka ya. Sasarannya adalah uang beredar. Jadi kalau teman-teman baca nih ada uang beredar, berarti ini berarti pendekatannya moneteris gitu kan. Sasaran akhirnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, namun sekarang kita Indonesia menerapkan namanya itu sasaran suku bunga ya. Kalau dulu sasaran uang beredar, quantity based approach, sekarang sasaran suku bunga itu price based approach. Jadi suku bunga jangka pendek dan juga OPT. Kalau tadi kan uang primernya yang di sasaran operasionalnya adalah uang primer, jumlah uang beredarnya berapa uang kartal yang tersedia di masyarakat gitu kan. Berdasarkan penelitian itu hampir 70% itu uang kartal itu ada di masyarakat ya. Berapa uang yang disimpan, di reserve gitu kan. Jadi itu yang diatur dalam sasaran uang, ada quantity based approach. Sedangkan dalam price based approach itu adalah yang suku bunga jangka pendek yang diatur ya, suku bunganya. Nah, indikator kebijakannya nanti baru ada suku bunga jangka panjang, karena dari jangka pendeknya akan mempengaruhi suku bunga jangka panjang. Uang beredar termasuk itu juga bagian menjadi indikator ya. Jadi uang beredar itu adalah bagian dari indikator daripada kebijakan dari sasaran moneter dan sasaran akhir gitu. Nah, sasaran akhirnya sama ya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ada tulisan inflasi sebagai sasaran akhir jangka panjang is not rule, just a framework ya. Itu bukan aturan, jadi pendekatannya bukan aturan ya. Dalam penerapan sasaran inflasi jangka menengah panjang dipertimbangkan sasaran yang optimal berdasarkan social welfare loss function atau fungsi sosial sejahtera sosial yang hilang, implikasi dan trade off antara price dan output. Jadi implikasi dan trade off itu kalau dalam bahasa
gampangnya itu trade off itu adalah timbal balik ya. Misalnya kita dapat A tapi nggak dapat B, nah itu trade off ya. Jadi misalnya inflasinya turun, pertumbuhan ekonomi naik gitu kan, atau pertumbuhan ekonominya turun, inflasinya naik, itu malah bagus ya, ya seperti itu ya. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu ya. Atau misalnya nih kalau mungkin di sini inflasi naik, pertumbuhan ekonomi juga naik gitu kan, ada hubungan, ada trade off-nya gitu kan. Biasanya trade off-nya itu misalkan suku bunga ya, suku bunga diturunkan. Ketika suku bunga diturunkan, otomatis banyak orang minjam uang di bank dan orang tidak banyak menabung di bank. Otomatis positifnya adalah uang digunakan, uang berputar, usaha berjalan, pengangguran menurun. Sedangkan negatifnya adalah dalam teori konvensional, uang beredar akan semakin banyak dan menyebabkan inflasi. Ekonomi tumbuh tapi inflasi juga tumbuh seperti itu. Apa yang terjadi kalau inflasi sudah tumbuh? Harga-harga akan meningkat. Ekonomi maju, orang banyak bekerja, tapi harganya naik. Itu kayak di daerah Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya itu. Uangnya banyak, naik, pendapatannya meningkat, tapi harga-harga juga meningkat. Ya sama aja gitu ya, sama aja. Di harga di sana UMR-nya juga harus tinggi. Jadi kalau gaji 5 juta sama gaji 2 juta di Jambi itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama-sama ngontrak ya dia. Sama-sama ngontrak ya. Belum bisa beli rumah sendiri seperti itu. Karena uang tuh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Nah, ini saya belum sempat menuliskan penjelasannya di sini. Jadi saya jelaskan saja. Jadi kalau kita lihat di awal ada instrumen kebijakan moneter di sini. Instrumennya ya di sini. Ada OPT, diskonto, giro wajib imun. Itu adalah menjadi dasar, menjadi alat yang digunakan untuk menentukan sasaran operasional. Jadi untuk mencapai sasaran operasional tertentu, kita pakai instrumen apa nih? Gitu. Bahasanya gitu ya. Jadi misalnya kita mau buat bakso gitu kan, kita masaknya pakai mangkok. Nah, kita beli bahannya ikan atau daging gitu kan. Nah, itu adalah instrumennya. Ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi instrumennya akan jadi kalau salah instrumennya atau salah bahannya, otomatis sasarannya nggak kecapai gitu kan. Ya. Kita mau jadi apa ya? Mau jadi apa ya? Jadi main bola, tapi daftarnya sekolah basket gitu kan. Otomatis nggak nyambung seperti itu. Ya. Seperti nah, saya mau jelaskan satu persatu. Pertama terkait instrumen langsung. Ada namanya instrumen tidak langsung dulu aja ya, instrumen langsung. Tadi karena udah sebut OPT, jadi kita akan bahas OPT dulu. OPT itu adalah singkatan dari operasi pasar terbuka ya. Operasi pasar terbuka. Biasanya bisa melalui lelang surat berharga Bank Indonesia atau terkenal dengan sebutan SBI, Sertifikat Bank Indonesia gitu kan. Atau lelang surat berharga pemerintah dalam bentuk bond, sukuk atau SBSN, surat berharga syariah negara, itu ada juga SBSN itu sukuk. Ya. Itu juga ada operasi di pasar sekunder, ya. Jadi kalau dalam SBI ini gunanya untuk apa sih? Jadi untuk menyerap likuiditas dana yang ada di bank. Misalnya dana ini gampang gini lah, saya mencoba tidak menggunakan bahasa terlalu ilmiah, agak mudah dipahami. Jadi misal seperti ini. Bank itu ada orang nabung di bank, jadi kan misalnya bank apa yang namanya, Bank UIN gitu kan, Bank UIN Jambi gitu kan, biar nggak tahu mau salah tuh bank, itu dapat orang nabung di sana itu hampir 1 miliar, contoh nih, gampang aja itu kan, 1 miliar. Jadi dari 2 juta orang di Jambi atau 5 juta orang di Jambi nabung semuanya di Bank UIN Jambi. Di sana ada uang, berarti di sana terkumpullah uang sebanyak 1 miliar. Dari uang 1 miliar itu dicadangkan sebanyak 300 juta untuk jaga-jaga kalau ada orang yang naik uangnya kembali. Sisanya masih ada 700 juta. Ya, sisanya masih ada 700 juta. Nah, ternyata dari 700 juta ada orang yang minjam. Namanya bank kan gitu ya, ada orang nabung, ada orang minjam. Ada orang yang minjam di Bank UIN ini sebanyak katakanlah 500 juta ya. Jadi tadi
cadangannya 300 juta, dipinjam lagi sebanyak 500 juta. Sisanya masih ada 200 juta. Nah, 200 juta ini adalah uang menganggur kan di bank, nganggur di bank. Jadi uang menganggur ini nggak bagus ya, karena nggak produktif di bank juga nggak produktif segala macam. Akhirnya apa? Bank Indonesia menerbitkan namanya SBI, Sertifikat Sertifikat Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menerbitkan surat dibeli oleh bank dengan uang 200 juta tadi ya. Jadi uang 200 juta itu nggak nganggur di bank tertentu ya, dibeli sama bank itu. Jadi bahasanya gitu, jadi gini ya, Bank Indonesia menawarkan, ini ada surat nih, kamu beli deh gitu ya. Surat itu nggak jelas, yang penting ada surat lah gitulah, uang kamu sini kasih ke saya gitu, nanti saya kasih surat sertifikat kepemilikan uang 200 juta gitu. Nanti setelah dalam periode tertentu uangnya akan dikembalikan lagi ke bank UIN tadi plus bunganya ya. Jadi ibaratnya itu Bank UIN Jambi tadi menabung di Bank Indonesia gitu kan, menabung di Bank Indonesia. Karena nabung di Bank Indonesia otomatis juga ada bunganya ya kan, sama kayak masyarakat nabung di bank biasa ada bunganya. Ini juga bank tertentu nabung lagi di Bank Indonesia atau bank pusat ya, atau bank sentralnya, yang ketika diambil ada bunganya dan biasanya bunganya gede. Dan ini juga adalah bagian daripada strategi Bank Indonesia untuk bisa menyebarkan uang yang beredar, uang yang mereka cetak gitu kan. Seperti itu. Acuannya apa? Acuannya bunganya berapa? Itu tergantung daripada kebijakan Bank Indonesia ya. Itu macam-macam ya. Macam-macam ya. Macam-macam. Jadi di sini ada sedikit, nah ini ada ini ya. Jadi kalau ada ilustrasinya ini cukup bagus. Jadi kalau Bank Indonesia menjual SBI, maka jumlah uang di Bank Indonesia itu akan meningkat ya. Jumlah uang di Bank Indonesia akan meningkat. Jadi uang yang tadi nganggur di bank itu masuk ke Bank Indonesia. Jadi jumlah uang di Bank Indonesia meningkat. Sedangkan jumlah uang beredar di masyarakat akan menurun karena uangnya masuk semuanya ke Bank Indonesia. Harga barang juga akan turun. Ya. Sedangkan nilai uang karena dia disimpan di Bank Indonesia tidak banyak beredar di masyarakat, maka nilai uang akan meningkat dan inflasi targetnya adalah inflasi akan turun seperti ya. Jadi SBI ini gunanya ya, kenapa Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Kalau seandainya Bank Indonesia membeli kembali atau memberikan kembali ya kan tadi kan sertifikatnya di bank ya, di Bank UIN tadi kan. Nah, di saat Bank Indonesia membeli kembali sertifikat yang telah dia kasih ke Bank UIN tadi, artinya dia mengembalikan uang yang dikasih UIN tadi kan. Uang tabungan daripada Bank UIN tadi, sertifikatnya kembali ke Bank Indonesia, terus Bank UIN-nya mendapatkan uang 200 juta plus bunga gitu kan. Saat itu terjadi, maka jumlah uang di Bank Indonesia itu menurun di sini ya. Sedangkan jumlah uang berada di masyarakat meningkat karena uangnya masuk ke bank, otomatis yang tadinya nabung 200 juta kan nambah uangnya plus bunganya kan. Harga barang karena jumlah uang berada yang meningkat otomatis akan naik ya. Karena uangnya makin banyak, sedangkan jumlah barangnya sama. Jumlah uang makin meningkat, sedangkan jumlah barang sama. Itu ya, jadi patokannya gitu, gampangnya untuk membandingkannya. Jumlah uangnya meningkat, sedangkan jumlah barang sama. Otomatis harganya akan meningkat, nilai uangnya akhirnya turun. Seperti itu. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Inflasi akan meningkat, atau harga-harga akan naik. Seperti ya. Ini adalah ilustrasi gampangnya. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam fasilitas diskonto ya. Coba fasilitas diskonto. Coba kita nih ada fasilitas diskonto nih yang nomor 2 daripada instrumen tidak langsung ya. Kalau kita pahami, fasilitas diskonto itu adalah instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral dalam usaha mengendalikan JOB melalui pengaturan suku bunga, pemberian kredit pada bank sentral kepada perbankan ya, seperti itu. Bahasanya itu adalah discounting ya. Discounting itu kalau kita pahami itu kayak diskon ya.
diskon ya, diskon rate. Jadi kalau diskon apa sih? Kalau dalam kalian pahami dalam di mall-mall tuh, diskon itu adalah potongan harga ya. Ya, jadi diskon ini ada macam-macam, ada diskon rate, ada juga diskon window ya. Ya, itu juga salah satu bagian daripada kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi bank sentral atau otoritas moneter itu bisa memutuskan untuk menggunakan instrumen diskon window atau dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas uang ya. Jadi kalau dia tujuannya adalah meningkatkan kualitas uang, biasanya menggunakan diskon window ya atau kredit. Maka bank sentral juga dapat menurunkan diskon rate yang relatif terhadap Federal Fund Rate. Akibatnya Borrowed Reserve akan meningkat dan selanjutnya mempengaruhi terhadap Total Reserve, meningkatkan memperlambat dan kualitas uang. Seperti itu ya. Ini fasilitas diskonto itu adalah berasal dari diskon bahasanya itu ya. Jadi gunanya apa sih? Jika bank sentral memberikan tingkat diskonto yang tinggi, maka perbankan akan mengurangi permintaan kredit dari bank sentral. Seperti itu, yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan perbankan memberikan pinjaman. Jadi kalau pinjaman, jadi gini, jadi kalau bank itu kekurangan likuiditas, dia bisa minjam kepada perbankan bank sentral seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kreditnya terlalu tinggi, itu maka akan menurunkan kemampuan bank ya. Tapi kalau fasilitas diskonnya rendah gitu kan, maka perbankan biasanya akan meningkatkan permintaan kredit ke bank sentral yang pada akhirnya akan menambah kemampuan perbankan dalam memberikan pinjaman. Patokannya gitu ya. Jadi kalau aliran Keynes ini yang penting perbankan, suku bunga, simpan pinjam seperti ya. Nah, jadi ada diskonto seperti itu. Yang kedua ada namanya giro wajib minimum ya. Apa sih giro wajib minimum? Itu sama aja kayak cadangan wajib minimum, itu sama ya. Giro wajib minimum sama cadangan wajib minimum itu hampir sama ya. Emang sama. Apa sih itu? Itu adalah ketentuan dari Bank Indonesia atau bank sentral ya, yang mewajibkan bank-bank umum yang berbasis komersial untuk memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya ya. Ada GWM tertentu ya. Ada kas ya. Alat-alat likuid itu macam-macam ya. Ada namanya kasnya, ada giro ya pada bank sentral ya. Nah, cadangan itu juga dibedakan pada cadangan primer dan cadangan sekunder. Kalau cadangan primer itu mengacu pada GWM, giro wajib minimum ya. Sementara kalau cadangan sekunder itu adalah tambahan aja ya. Tambahan. Biasanya itu bentuknya surat berharga ya. Surat berharga yang disimpan di Bank Indonesia. Namun praktiknya itu GWM ini bisa ditentukan tiap hari ya. Bisa tiap hari. Tidak atau bisa kebijakannya macam-macam, bisa tiap hari, bisa dalam satu periode, mingguan, bulanan gitu kan. Ya, baik dalam cadangan yang disimpan dalam itu biasanya dalam bentuk, jadi sama ya, jadi kayak bank itu nabung di bank sentral gitu kan ya, dalam bentuk rekening giro. Ada yang memberikan bunga, ada juga yang tidak, ada yang juga yang enggak ya. Biasanya kalau bunganya itu di bawah harga pasar kalau di GWM ya. Kalau karena dia nabungnya bank sentral, biasanya dia di bawah harga pasar seperti itu ya, di bawah BI rate lah, seperti itu bahasanya ya. Selanjutnya juga ada intervensi. Kalau simpanan di bank sentral dia hampir sama ya. Ada itu sama. Ada juga intervensi namanya di pasar valuta asing. Biasanya kegiatan ini adalah bila terjadi kalau pemerintah akan membiayai kegiatan suatu proyek atau membutuhkan rupiah dengan cara menggunakan valuta asing. Biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah bangun jalan tol gitu ya, tapi kontraktornya dari luar negeri gitu kan, otomatis dia butuh membayar kontrak tersebut dengan uang internasional. Dalam konteks ini adalah dolar gitu kan. Jadi butuh rupiah. Mereka intinya itu kalau intervensi ini mereka membutuhkan rupiah dengan cara menggunakan dana valuta asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia gitu kan.
Jadi melalui kanal ini dapat dicapai dua tujuan. Jadi ada tujuannya ada dua, yaitu penyerapan kelebihan likuiditas di pasar uang dan menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah di pasar. Intervensi outflow moneter di sini biasanya di pasar valuta asing dilakukan apabila terjadi gejolak nilai tukar di pasar valuta asing. Jadi intinya gitu. Kalau seandainya ada gejolak nilai tukar rupiah yang terlalu rendah dibandingkan apa namanya itu? Dimakan dolar gitu kan. Ada intervensi gitu kan. Intervensinya berupa apa? Berupa menggunakan cadangan devisa gitu. Oke. Selanjutnya ini yang saya jelaskan yang penting-penting aja ya. Coba selanjutnya apa lagi nih? Ada lelang kredit, ada imbauan moral, ada fasilitas draft. Coba saya langsung ke ini aja ya, ke himbauan moral ya. Kalau himbauan moral itu yaitu instrumen kebijakan moneter yang bersifat tidak langsung dan bersifat kualitatif karena hanya berupa himbauan yang sifatnya mengarahkan. Jadi ini himbauan ya. Misalnya kalau sekarang ini ada himbauan kita untuk menabung, untuk meminjam uang di bank, gitu kan, untuk menggunakan transaksi non digital gitu kan. Sehingga dengan ada gerakan nasional non digital, gerakan nasional non tunai GNNT gitu kan. Ada juga himbauan untuk menjaga fisik daripada uang rupiah itu jangan dilipat segala macam ya. Itu adalah himbauan ya. Dan juga BI juga dapat menghimbau kepada perbankan ya dalam menyalurkan kredit ya. Jadi jangan sampai uangnya terlalu BI suku bunga terlalu tinggi segala macam seperti itu agar bisa menstimulus perekonomian ya. Itu. Kalau instrumen langsung yaitu ya instrumen langsung ini bedanya dia itu langsung berhubungan dengan sasaran operasional, itu bedanya. Kalau tidak langsung itu nggak langsung berhubungan dia yang di otak-atik itu adalah perbankannya gitu kan, perbankannya atau rupiahnya di valuta asing, tapi secara walaupun secara nggak langsung dia juga akan mempengaruhi dalam jangka panjang. Jadi kalau instrumen langsung itu langsung mempengaruhi ya, dan suku bunga akan langsung mempengaruhi pada operasional, mempengaruhi jumlah uang beredar seperti itu. Juga ada namanya pagu kredit, berapa batas maksimal kredit yang harus disalurkan, ada rasio likuiditas terhadap ini ya. Tadi ada misalnya chartnya berapa gitu kan, cadangannya harus dibentuk berapa, terus rasionya harus ditentukan ya, tergantung dengan tingkat kesehatan masing-masing bank seperti itu. Ada kredit langsung ya. Selain itu juga ada pengguntingan uang ya, pembersihan uang ya. Jadi uang-uang yang sudah nggak dipakai lagi, yang maksudnya itu yang tidak berlaku lagi kan. Sekarang kan udah banyak, maksudnya sudah ada uang baru ya, uang cetakan baru gitu kan. Tapi uang cetakan lama kan masih ada ya, uang cetakan zaman Soeharto, zaman Pak Soekarno, zamannya SBY itu masih ada sampai sekarang, masih banyak beredar. Dan itu akan menambah jumlah uang beredar kalau seandainya tidak segera dikondisikan bahasanya itu ya, dikondisikan ya. Ada juga namanya penerapan uang muka impor. Jadi kalau kita impor tuh uang mukanya berapa ya. Itu untuk salah satu cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah agar nilai tukar rupiahnya tidak terlalu jomplang terhadap dolar. Itu juga ada itunya. Dan instrumen lainnya seperti itu. Ini kita bahas. Dan untuk soal diskusi pada pertemuan kali ini ada pertanyaan ya, silakan didiskusikan secara kelompok. Selama tahun 2020-2021 Indonesia mengalami musibah pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya itu bukan ibu hamil lagi kontraksi ya. Jadi kontraksi itu seperti turun ya. Intinya sih turun gitu ya. Kan kalau ibu hamil kontraksi artinya bayinya mau turun gitu kan. Ini bahasanya gitu. Jadi di ekonomi ini banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya itu negatif tapi dibuat dengan lupa menjadi semacam ilmiah tapi orang nggak paham gitu ini. Ya, ekonomi sedang kontraksi, mata uang sedang mengalami depresiasi itu kan. Depresi kan orang pusing ya. Ini mata uangnya lagi pusing tuh, kalah sama dolar. Jadi kayak rupiah sama dolar tuh berantem karena rupiahnya kalah jadi depresi gitu. Nah, gitulah. Nah, logika saya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau
kontrasnya telah turun. Jadi ekonomi Indonesia mengalami masalah, ada pertumbuhan ekonomi yang menurun segala macam ya, banyak orang usaha gagal segala macam. Mungkin di situ. Nah, sekarang bagaimana kebijakan dan operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menstimulasi atau untuk menstimulus apa ya, untuk bahasanya itu stimulus tuh kayak vitamin lah gitu kan, untuk bisa, kalau pertumbuhan ekonomi itu ibarat anak bayi itu kan, vitamin apa yang Bank Indonesia kasih gitu kan agar pertumbuhan ekonomi ini meningkat seperti itu. Ya, silakan diskusikan sama teman kelompoknya, dikumpulkan secara kelompok, dibuat nama kelompoknya kayak semacam semi paper seperti itu, dikumpulkan di e-learning ya. Silakan. Demikian pemaparan kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberkahi puasa kita pada hari ini. Demikian, kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.